Jadi ini adalah video ketiga dari video saya, dan ini adalah tentang apa namanya sini, ini tentang bagaimana cara kita mengevaluasi brand kita. Ya, ini masih dalam itu ya, yang dari branding dari materinya Dodi Zulkifli ya, yaitu bagaimana caranya untuk mengevaluasi brand kita yang sudah kita bangun ya, yang sudah kita deliver ke konsumen. Blueprint kita deliver ke konsumen, dan bagaimana hasilnya, apakah konsumen sudah sesuai yang dia apakah di pikiran konsumen itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Jadi contoh kita yang sebelumnya adalah kita bikin bikin brand nasi pecel yang payeknya renyah, kemudian pecelnya fresh gitu kan. Jadi kita cek apakah di benak konsumen itu sudah sama dengan apa yang kita rencanakan ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menanyai konsumennya ya. Konsumen pertama pembeli dan konsumen yang sudah berlangganan ya. Jadi yang dianalisa ada dua. Yang pertama adalah brand perception, yang selanjutnya adalah brand reputation. Brand perception itu adalah yang pertama kali dirasakan oleh konsumen ya. Nanti bisa cek dengan cara mungkin cek di Google Maps ya. Kalau misalkan ada Google Maps, di sini orang berikan review ya. Reviewnya bagaimana? Apakah reviewnya bagus ataukah jelek? Kalau reviewnya jelek, misalkan kayaknya keras gitu kan, berarti value atau blueprint yang Anda buat tadi, positioning tadi itu belum tersampaikan dengan jelas ke konsumen. Tapi kalau misalkan reviewnya bagus, misalkan wah kayaknya renyah ya gitu kan, pecelnya fresh gitu kan, itu orang berarti kita sudah menyampaikan value tadi dengan baik ke konsumen ya, sehingga di benak konsumen brand kita itu adalah pecel yang payeknya renyah dan juga pecelnya fresh seperti itu. Itu adalah itu ya. Yang selanjutnya itu adalah perception ya, atau persepsi dari konsumen. Yang selanjutnya adalah reputasi. Reputasinya bagaimana? Nah, reputasi ini kita bisa dapatkan dari pelanggan loyal kita atau pelanggan yang sudah berkali-kali membeli ke kita. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan Anda punya nomor teleponnya atau gimana, misalkan dia biasa pesan melalui WhatsApp, Anda bisa tanyakan, kan? Bagaimana Mas? Kan? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau gimana? Terus bagaimana? Apakah ada perubahan rasa sejak awal membeli? Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan ada perubahan, Anda bisa tanyakan ya. Misalkan Mas, dari awal dulu sampai sekarang, apakah ada perubahan kualitas atau tidak? Gitu kan? Apakah ada perubahan kualitas atau tidak? Apakah baik atau lebih buruk? Misalkan seperti itu. Anda bisa tanyakan. Kalau misalkan si konsumen tadi, oh iya Mas, ada kurangnya gitu kan, berarti ada perubahan reputasi di benak konsumen tentang produk kita. Sehingga apa? Sehingga Anda harus memantau kembali di masalahnya apa. Masalahnya apa Mas? Mungkin misalkan, ya kadang-kadang payeknya keras misalkan. Berarti ada yang harus benahi itu di produksinya. Misalkan di mungkin SOP-nya atau mungkin eksekusi dari operatornya atau tukang masaknya yang kurang pas ya. Jadi Anda sudah membuat SOP untuk membuat PE-nya seperti ini, tapi si operator itu nggak sesuai dengan SOP sehingga ininya keras. Anda harus cari Anda harus cari masalahnya apa, kemudian selesaikan masalah tersebut. Nah, biasanya Anda bisa cek yang namanya brand perception dan juga brand reputation itu 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali atau setahun sekali lah ya. Jadi Anda harus terus mengecek ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, itu untuk yang ketiga fasenya. Jadi yang pertama adalah bikin brand blueprint atau positioning, yang kedua adalah bikin yang namanya brand delivery tadi ya, yang selanjutnya adalah brand reputasinya bagaimana atau evaluasi brandnya bagaimana. Dari reputasi dan juga dari persepsinya orang tentang brand kita ketika menggunakan brand kita untuk pertama kalinya. Jadi seperti itu. Itu adalah video ketiga saya dari seri 100 video pertama. Terima kasih.